Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur semua, saya diamanati untuk mengungkapkan hal-hal yang menyangkut kesehatan hidup kita. Itu tidak berarti saya adalah yang paling sehat di antara kita semua. Alhamdulillah, Allah selalu sayang dan memelihara, merawat kesehatan saya sampai umur 64 sekarang. Alhamdulillah. Tapi tidak berarti sayalah yang paling pantas untuk ngomong apa-apa tentang kesehatan. Karena mungkin saja orang yang paling tahu kesehatan adalah orang yang sakit. Jadi tolong, yang penting apa yang diungkapkan, tidak usah dipertimbangkan apakah saya sehat atau sakit. Ini amanat saya jalankan supaya saya tidak ngomong ngawur dan melebar-lebar. Saya bikin catatan sebanyak 11 poin mengenai kesehatan sejauh yang saya ingat ketika menulis ini. Pertama, hidup sehat atau kesehatan hidup itu merupakan gabungan antara kesehatan jiwa, kesehatan badan, dan kesehatan hubungan manusia dengan Tuhan. Gabungan itu artinya dia bersifat dialektis, terkait satu sama lain, serta bersifat komprehensif atau dia saling mendukung satu sama lain di antara unsur-unsur badan atau jasad dengan jiwa atau rohani, dengan posisi hubungan manusia atau makhluk apapun siapapun dengan Tuhan. Itu prinsip dasarnya. Tuhan adalah yang bikin manusia, yang bikin rohani dan jasadnya, serta memberi ketetapan tentang suatu sistem kehidupan yang hasilnya adalah hidup sehat. Oleh karena itu, ketergantungan makhluk untuk sehat atau tidak sehat itu nomor satu adalah pada yang menciptakannya, yaitu Allah SWT. Kedua, oleh karena prinsip dasar seperti itu, maka kesehatan jasad tidak bisa berdiri atau bekerja sendiri. Ia berposisi saling tergantung dengan kesehatan jiwa atau rohani, serta dengan sehatnya hubungan manusia dengan Tuhan dari hari ke hari. Kita tahu ilmu kesehatan modern sangat rajin meneliti dengan seksama hal-hal yang menyangkut kesehatan jasad. Ada juga sedikit ditemukan kaitannya dengan kesehatan psikologi atau psikis, tetapi tidak sampai pada spektrum kesehatan rohani, di mana Tuhan disadari sebagai pangkal ujung sehat dan sakitnya semua makhluk, termasuk kita semua. Khusus untuk mengenali posisi Tuhan, Tuhan itu memiliki hak mutlak atas sehat atau sakitnya apa saja yang Ia ciptakan. Tuhan tidak berpihak kepada sehatnya manusia berdasarkan konsep manusia tentang sehat. Sehat dan sakit menurut Tuhan berbeda atau sangat berbeda, atau bahkan bisa sangat terbalik dibanding sehat dan sakit menurut ilmu kita, menurut keperluan dan kepentingan manusia. Kesehatan di mata Tuhan adalah keberadaan manusia di dalam kepatuhannya kepada kehendaknya. Maka pemahaman atas kesehatan manusia bisa terbalik dari konsep kesehatan menurut Tuhan. Keempat, ada kemungkinan-kemungkinan yang mungkin tidak terbatas jumlahnya. Tuhan bisa memberi sakit kepada manusia, tapi fungsinya adalah penyehatan jiwa. Tuhan memberi sakit atau penyakit kepada manusia, maksud atau posisinya bisa saja sebagai ujian, atau pendidikan, atau peringatan, atau mungkin hukuman. Sebaliknya, Tuhan memberi sehat kepada manusia juga bisa merupakan ujian, pendidikan, peringatan, atau hukuman. Jadi sehat dan sakit menurut kita ternyata bisa sangat terbalik dengan sehat dan sakit menurut Tuhan. Tergantung kita bisa menemukan enggak latar belakang kenapa Tuhan bikin kita sakit, kenapa Tuhan bikin kita sehat.
Sakitnya manusia bisa membuatnya bersikap rendah hati dan sadar ketergantungannya kepada Tuhan. Sementara sehatnya manusia bisa merupakan semacam adab bagi manusia yang membuatnya sombong dan tergelincir hidupnya, serta kelak tiba di Tuhan tidak dalam posisi yang seperti Tuhan menghendakinya ketika Tuhan menciptakan kita semua. Kelima, demikian juga konsep Tuhan tentang hidup dan matinya manusia tidak sama dengan pemahaman kita, dengan pemahaman manusia. Banyak kita alami bahwa sakit berlanjut ke kematian, tapi juga bisa kematian terjadi tanpa sakit sebagai sebab musababnya. Di dalam konsep Tuhan, hidup dan mati bisa berkait, bisa juga tidak berkait, terserah Tuhan. Tuhan menghidupkan dan Tuhan mematikan hanya terkait dengan kehendaknya itu sendiri, tidak harus berhubungan dengan sakit atau tidak sakit. Hidup dengan selalu menjaga kesehatan tidak harus diartikan supaya awet hidup dan tidak cepat mati. Yang paling murni dan masuk akal adalah menjaga kesehatan karena kesetiaan kepada Tuhan yang menitipkan jasad dan ruh ini kepada manusia dan kita semua. Keenam, manusia mencari dan menemukan amat sedikit dari ilmu kesehatan yang Tuhan maha menguasai keseluruhannya. Manusia wajib berikhtiar merawat kesehatannya, tetapi hakikinya Allah yang mengambil keputusan tentang sehat tidaknya manusia. Manusia wajib menjalani hidup yang sehat, tetapi Tuhan berhak menentukan orang yang merawat kesehatannya diambil nyawanya terlebih dulu dibanding orang yang berlaku seenaknya terhadap kesehatan hidupnya. Itu terserah Tuhan, dan kita sebaiknya tidak usah membantah dan mengabdi dan ikut saja kepada Tuhan. Untuk itu tidak ada salahnya, tidak ada gunanya menyalahkan Tuhan dengan keputusannya yang dari sudut kepentingan kita seolah-olah semena-mena dan diktator itu. Sebab setiap kondisi sehat atau sakit di suatu titik, di suatu area, penggalan atau petak dalam proses kehidupan baru bisa dinilai kesejatian sehat atau tidaknya kelak pada momentum tertentu di alam yang rumusnya adalah komprehensi dunia akhirat sekaligus. Kita mengenal hanya sepetak kecil dari urusan dunia, dan kita sebenarnya tidak berada pada posisi yang ilmiah untuk mengambil keputusan saat ini juga mengenai kita sehat atau sakit. Itulah sebabnya manusia tetap memerlukan iman, takwa, dan tawakal kepada Tuhan dalam keadaan sakit maupun sehat. Semua kondisi, ilmu, dan pemahaman tentang kesehatan atau apapun saja selalu dimasukkan ke dalam spektrum iman, takwa, dan tawakal. Kalau mau gampangnya, ya sehat ya monggo, sakit ya monggo, asal tetap berada di dalam iman, takwa, dan tawakal. Ukurannya itu. Nomor 7, manusia meneliti sakit dan sehat, kemudian berikhtiar mengobati, tetapi manusia tidak mampu berposisi untuk menyembuhkan. Manusia menanam benih, Tuhan yang menyemaikan. Manusia berjuang, Tuhan yang menentukan pencapaian atau kegagalan. Tuhan bisa berlaku sesuai dengan rumus kesehatan manusia, misalnya menyembuhkan orang yang sakit yang diobati oleh manusia. Tapi juga Tuhan berhak melakukan berbagai variasi perilaku yang lain. Ia bisa tidak menyembuhkan orang yang diobati atau menyembuhkan orang yang tidak diobati. Tuhan bisa mengabulkan kesembuhan seseorang berdasarkan pengetahuan kedokteran dan farmasi, bisa juga tidak menyembuhkannya, atau malah menyembuhkan dengan obat dan sebab yang lain sama sekali, atau bahkan ditentang oleh kedokteran dan farmasi. 8. Kalau dokter, tabib, dukun, atau siapapun disebut menyembuhkan seseorang dari sakitnya dengan menggunakan obat atau ramuan atau perlakuan yang dikenal baku dan diakui oleh ilmu manusia, mohon izin, kesimpulannya bukan ilmu dan obat itu pasti benar. Kesimpulan yang lebih waspada adalah Tuhan mengabulkan kesembuhan melalui apa yang diyakini dan dipergunakan oleh dokter atau tabib dan dukun itu. Sementara di saat yang lain Tuhan bisa tidak mengabulkannya, atau justru memberi manusia pengalaman di mana seseorang
menjadi sembuh tidak berdasarkan ilmunya manusia tentang kesehatan dan pengobatan, melainkan ilmu yang tidak dikenal oleh manusia sama sekali. 9. Seseorang yang dekat dengan Tuhan mengeluh, "Ya Allah, sembuhkan perutku." Tuhan menjawab, "Baiklah, ambil daun itu dan makanlah." Belum sampai ia memakan daun itu, perutnya sembuh. Kemudian ketika perutnya sakit lagi, orang itu langsung mengambil daun itu. Ternyata perutnya tidak sembuh-sembuh meskipun sudah sekian lembar daun telah ia makan. Orang itu memprotes, "Ya Allah, ketika aku sakit perut, Engkau memerintahkanku untuk menyembuhkan pakai daun itu. Kenapa kali ini tidak sembuh perutku?" Tuhan menjawab, "Waktu sakit yang pertama engkau mengeluh dan minta tolong kepadaku. Tapi yang kedua engkau tidak minta tolong kepadaku, melainkan langsung mengambil daun itu. Maka perutmu tetap sakit, karena daun dan apapun tidak bisa menyembuhkan sakit perut. Dan sakit apapun yang bisa menyembuhkan dan yang berkehendak menyembuhkan adalah kemauan dan kasih sayangku." 10. Oleh karena itu syarat kesehatan hidupnya manusia ada 2 yang sebaiknya kita pilih, meskipun kita bisa saja dibiarkan oleh Tuhan tetap sehat tanpa memilih keduanya. Pertama, memastikan secara permanen dan simultan pemfokusan hati kita kepada Tuhan. Hati kita bertauhid, pikiran kita bertauhid, setiap helaan nafas bertauhid, setiap langkah bertauhid, arah hidup kita bertauhid, pekerjaan kita bertauhid, senang dan susah kita bertauhid, kaya dan miskin kita bertauhid. Yang kedua, berpikir hakiki, berpikir sehat, berpikir jujur, berpikir positif, berpikir kompatibel dengan kemauan Tuhan. Roh dan jasad manusia adalah sebuah organisme, sebuah sistem, suatu putaran ekosistem, hardware maupun bersama dengan softwarenya. Setiap ketidakjujuran rohani, ketidakjujuran hati dan pikiran akan mengubah manajemen ekosistemik di dalam hidup kita, sehingga potensial untuk menjadi destruksi, dismanajemen, kekacauan, dekonstruksi, atau kekacauan atau kerusakan susunan-susunan kerjasama di dalam roh, saraf, dan jiwa kita, termasuk semua unsur jasad kita, sehingga produknya adalah sakit. 11. Maka hidup yang paling potensial untuk sehat adalah menghormati dan patuh kepada hakikinya kehendak Tuhan. Kemudian membuka diri pada setiap kemungkinan pada ilmu manusia yang menyangkut sehat dan sakit. Tidak ada ukuran ilmu kesehatan modern atau tradisional. Tidak ada acuan ini dokter atau dukun atau tabib, atau mungkin orang biasa yang dianggap tidak expert dalam kesehatan. Ukuran yang sejati dan yang lebih dekat kepada kesehatan hanyalah kejujuran ilmu kesehatan di tangan atau di pihak siapapun, serta sadar ketergantungan kepada kehendak Allah. Dari Allah kita hindari amarahnya, dan kita upayakan dekat kepada kasih sayangnya. Ini sudah ditulis dan bisa diperbanyak, tidak harus difahami sekarang, tapi mudah-mudahan setiap yang kita dengarkan bisa menjadi benih yang tertanam, sehingga dia akan ditumbuhkan oleh Tuhan, bersemai, berdaun, berbatang, kemudian muncullah buah-buah kesehatan di dalam hidup kita masing-masing, dan semuanya entah dalam waktu berapa lama, terserah Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.